Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, selamat sore. Apa kabar semuanya? Sore. Sudah tahu Alhamdulillah. maksud dan tujuannya dikumpulkan di Zoom seperti ini? Teman-teman, halo? Apakah sudah tahu maksud tujuannya dikumpulkan di Zoom seperti ini? Sebelumnya saya mohon maaf ya karena sekarang kita sedang menghadapi situasi pandemi, jadi kita hanya bisa melaksanakan secara virtual saja ya teman-teman. Oke. Jadi maksud dan tujuan teman-teman dikumpulkan di sini, kita akan melaksanakan bimbingan kelompok. Yang dimana bimbingan kelompok adalah salah satu jenis layanan bimbingan konseling yang dimana bertujuan untuk berkomunikasi antar konselor dan konseli seperti itu ya. Kemudian di sini ada tahap-tahap bimbingan kelompok. Yang pertama ada tahap awal atau tahap pembentukan, yang kedua ada tahap peralihan, dan yang ketiga ada tahap kegiatan, dan yang terakhir ada tahap pengakhiran. Nah, kemudian teman-teman, di sini juga ada asas-asasnya ya. Di sini ada asas kesukarelaan yang artinya di mana teman-teman bebas berpendapat, dan yang kedua ada asas kerahasiaan. Jadi teman-teman jangan khawatir ya jika teman-teman setelah ini mendapatkan informasi tidak akan tersebar luaskan ya. Yang ketiga ada tahap keterbukaan, yang dimana di sini teman-teman bebas berpendapat, dan yang terakhir ada asas normatif, yang dimana asas tersebut adalah jika teman-teman berpendapat, teman-teman tidak boleh intinya harus menghargai dan tidak boleh melanggar norma. Bisa dipahami teman-teman? Bisa dipahami? Halo? Insya Allah. Ya, bisa. Alangkah baiknya ya teman-teman, sebelum kita memulai bimbingan kelompok ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan berdoa sesuai keyakinan masing-masing, dimulai. Oke. Selesai. Harusnya di sini itu terdiri 3 orang, namun orang yang ketiga mungkin belum bisa hadir ya. Tidak apa-apa, kita sambil berjalan saja. Oke, langsung saja ya. Jadi di sini saya menggunakan teknik ceramah, yang dimana teknik ceramah ini adalah jadi saya memaparkan materi dan setelahnya teman-teman bebas untuk berpendapat ya. Dapat dipahami? Oke, jadi di sini saya akan membahas, sudah tidak asing lagi ya, bullying. Teman-teman sering mendengar apa itu bullying? Sering? Halo teman-teman? Sering. Oke, kita bahas ya. Nah, Sering. lanjut. Yang pertama, apa itu bullying? Oke. Bullying berasal dari kata bully. Dalam kamus Oxford diartikan sebagai seseorang yang terbiasa berusaha menyakiti atau mengintimidasi mereka yang mereka anggap rentan. Dapat diartikan juga sebagai perilaku intimidasi. Jadi bullying itu lebih ke menghina atau mengejek ya. Oke, lanjut ya. Nah, di sini ada penyebab bullying dari sisi korban. Jadi, di sini ada 5 poin. Yang pertama ada penampilan fisik. Nah, penampilan fisik itu sangat berpengaruh sekali terhadap bullying. Biasanya kalau penampilan fisik seperti dia itu kucel atau nggak keren gitulah ya. Jadi itu bisa menjadi sebab bullying gitu. Dan yang kedua ada ras. Nah, di sini ras itu sangat
berpengaruh sekali ya untuk bullying. Karena misalnya gini, teman-teman ketika berada di suatu daerah, tentunya berbeda budaya dan berbeda bahasa. Jadi ketika teman-teman misalnya ada di suatu daerah ini, pastikan kita itu cara berkomunikasinya juga beda. Nah, di situ juga bisa timbul bullying. Yang ketiga ada orientasi seksual. Nah, orientasi seksual ini adalah seseorang berbeda-beda pada umumnya. Seorang anak baru menyadari orientasi seksual yang berbeda memasuki usia remaja. Bahkan beberapa negara yang sudah tidak asing dengan isu LGBT, seseorang yang teridentifikasi sebagai lesbian, gay, dan transgender itu bisa saja menjadi penyebab bullying. Sudah tidak asing lagi ya, seperti kalau di dunia maya itu, mohon maaf, seperti Lucinta Luna kan kalau menurut gosip dia transgender ya, tapi kan bisa teman-teman lihat sendiri, sekarang juga dia menjadi korban bullying. Dan yang keempat ada terlihat lemah. Jadi ketika seseorang terlihat lemah, bisa saja dia itu menjadi penyebab bullying, gitu. Dan yang terakhir ada terlihat tidak mudah bergaul, seperti dia itu susah beradaptasi. Pastilah ada aja orang yang membuli gitu. Lanjut ya. Sampai sini ada yang ditanyain? Dapat dipahami? Cukup tanya. Gimana? Tadi terlihat tidak mudah untuk bergaul ya. Nah, bagaimana jika seseorang itu sudah berusaha, sudah ingin berbaur dengan temannya atau kayak so akrab lah gitu dengan orang lain, tetapi mereka tetap mengalami kayak dibully kayak gitu. Nah, itu tuh seharusnya kita sebagai orang yang maksudnya kayak orang apapun itu tuh tindakannya tuh seperti apa ya? Mohon maaf, bisa diulangi lagi pertanyaannya? Bisa diulangi lagi pertanyaannya? Tindakan apa yang dapat dilakukan jika seseorang berusaha untuk dengan orang lain gitu, sedangkan mengakui bahwa dirinya sendiri itu tidak mudah untuk bergaul dengan orang lain. Nah, ketika dia memberanikan diri, tetap masih mendapatkan bulian dan nah itu seperti apa ya tindakan yang harus dilakukannya? Terima kasih. Yang harus dilakukan oleh si orang yang so akrab itu, maksudnya seperti itu. Dari orang bully gitu loh, kan si orang yang so akrabnya itu udah memberanikan diri. Ya. Itu pendidikan gitu, tidak mudah akrab lain. Dia berusaha untuk akrab dengan orang lain, tetapi dia masih mendapatkan bulian. Jadi ketika seseorang itu sudah berusaha untuk lebih akrab, namun mungkin penerimaannya tidak sesuai apa yang diharapkan, seperti itu mungkin ya? Lebih jelasnya? Nah, untuk cara menghadapi hal seperti itu memang mungkin cukup berat ya. Tetapi kita juga perlu ada rasanya empati. Jadi haruslah kita di sana ditumbuhkan rasa empati. Jadi ketika seseorang sudah berusaha, jadi kita juga harus lebih bisa menghargai gitu. Jadi untuk si orang yang yang sudah berusaha itu, yang mungkin dia harus tetap berusaha karena karena mungkin memang ini tuh tidak mudah. Namun ketika seseorang mau berusaha lebih keras, sesuatu yang akan dia dapatkan pasti akan sesuai dengan hasilnya, seperti itu. Dapat dipahami? Dapat dipahami?
Iya dapat, terima kasih. Oke, kita lanjut ya. Nah, kemudian di sini ada penyebab bullying dari sisi pelaku. Kalau tadi ada penyebab bullying dari sisi korban, sekarang ada penyebab bullying dari sisi perilaku. Dari sisi pelaku, mohon maaf. Nah, yang pertama ada memiliki masalah pribadi. Jadi salah satu pemicu seseorang menjadi pembuli gitu adalah karena memiliki masalah pribadi gitu, yang membuatnya tidak berdaya dan hidup sendiri itu. Nah, yang kedua ada pernah menjadi korban bullying. Jadi dia itu merasa pernah terbully gitu, pernah merasa dia tuh menjadi korban. Jadi dia tuh lebih ke apa sih namanya? Ingin balas dendam lah seperti itu. Jadi dia itu ingin merasakan apa yang orang lain rasakan seperti itu. Maaf, terbalik. Jadi maksudnya orang lain harus merasakan apa yang kita rasakan. Bentar ya. Nah, kemudian yang ketiga ada rasa iri. Jadi ketika seseorang mempunyai rasa iri, jadi dia itu misalnya kayak gini, teman-teman kalian punya sesuatu yang lebih dari dia gitu, dan dia itu tidak mau terlebihi, tidak mau terbandingi, jadi merasa kalau dirinya itu tidak boleh terbandingi, jadi pengennya tuh lebih dari dia gitu, jadi makanya terjadilah pembulian. Kemudian yang keempat ada kurangnya pemahaman. Jadi karena kurangnya pemahaman, makanya teman-teman di sini rasa empati itu sangat penting ya. Karena jika kalian tidak memiliki rasa empati, maka terjadinya itu saling menyakiti gitu. Yang kelima ada mencari perhatian. Jadi dia tuh caper gitu. Caper pengen terlihat orang lain gitu. Jadi ya begitulah. Kemudian yang keenam, sulit mengendalikan emosi. Apa sih? Kalau mengendalikan emosi itu memang sedikit susah ya. Sering terasa sama diri kita sendiri juga. Mengendalikan emosi itu begitu sulit sehingga teman-teman pun terbawa emosi gitu, terbawa nafsu. Yang ketujuh ada merasa berasal dari keluarga disfungsional. Maksud berasal dari keluarga disfungsional ini, jadi tidak semua anak dari keluarga disfungsional akan menjadi perilaku bullying. Namun hal ini kerap terjadi, sebagian besar pelaku adalah anak yang merasa kurang kasih sayang. Jadi anak tersebut itu merasa kurang kasih sayang sehingga jadi intinya lebih ke kurang kasih sayang, apa sih namanya? Kurang kasih sayang sehingga dia tuh lebih mencari perhatian orang lain gitu. Jadi dia tuh berharap orang lain itu lebih perhatian terhadap dia gitu. Nah, kemudian yang kedelapan ada merasa bahwa bullying itu menguntungkan bagi pelaku. Jadi ketika kita membuli orang lain, merasa diri kita itu senang gitu kalau udah membuli orang lain teh. Sering terjadi sama teman-teman? Senang merasa membuli orang lain? Tidak. Tidak? Oke, lanjut ya. Yang terakhir yaitu kurangnya rasa empati. Nah, teman-teman semuanya, seperti yang tadi dibahas di nomor 4, bahwa empati itu sangat penting ya. Jika kita tidak memiliki rasa empati, bagaimana jadinya teman-teman? Karena jadi ketika kita kehilangan rasa empati, kita juga akan kehilangan rasa saling merasakan gitu. Jadi kita juga tidak bisa menghargai orang lain kalau kita tidak memiliki rasa empati. Seperti itu. Lanjut ya. Kemudian ada jenis-jenis bullying. Nah, jenis-jenis bullying di sini ada 4 jenis. Yang pertama ada bullying fisik. Nah, bullying fisik adalah tindakan penindasan yang berkaitan dengan fisik. Seperti contohnya itu, kenapa ya dia mah kulitnya itu hitam? Kenapa dia mah badannya gendut? Seperti itu. Sering mendengar ya teman-teman juga.
Kemudian yang kedua ada bullying verbal. Nah, kalau bullying verbal ini yaitu seperti menghina nama. Misalnya nama ini diganti jadi ini. Sering kan teman-teman sering mendengar? Halo teman-teman semuanya. Sering. Sering ya, sering mendengar seperti itu, atau kita itu mengejek, saling mengejek nama-nama. Sering terjadi ya di kalangan sekarang gitu ataupun dari masa lampau. Sering terjadi mengejek, saling mengejek nama ayah, nama ibu, betul? Nah, itu termasuk ya bullying verbal. Kemudian yang ketiga ada bullying sosial. Nah, maksud bullying sosial ini adalah jenis yang seringkali terselubung. Tindakan ini bisa dilakukan pelaku tanpa harus terlihat oleh korban, gitu. Jadi contohnya seperti menyebarkan gosip. Jadi teman-teman, kita itu harus bisa menjaga rahasia ya. Ketika ada seseorang yang curhat sama teman-teman, padahal itu merupakan rahasia dan itu kalau dalam bahasanya itu aib lah. Tapi sama teman-teman itu disebarluaskan. Nah, itu namanya bullying sosial gitu. Jadi penyebaran gosip lah, lebih ke sana gitu. Kemudian yang terakhir ada cyberbullying. Nah, di sini saya izin bertanya, teman-teman sering mendengar tidak apa itu cyberbullying? Tidak. Oke. Sekarang kita bahas ya. Nah, cyberbullying adalah suatu pembulian di dunia maya seperti di sosial media ya. Contohnya seperti ketika teman-teman melihat gitu melihat postingan orang lain di feed Instagram, boleh di Facebook atau di IG, tapi teman-teman menghina, kenapa kamu mah jelek, kenapa kamu nggak cantik gitu. Wah, itu mah cantiknya karena filter. Nah, itu merupakan suatu cyberbullying ya, termasuk cyberbullying. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyain teman-teman? Sudah jelas? Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya lanjut ya. Oke. Kemudian di sini, gimana? Ada yang ditanyain? Tidak lanjut. Lanjut saja. Oke. Di sini ada dampak atau efek samping dari bullying. Nah, teman-teman, bullying itu apa sih? Jadi ada dampak dan efek sampingnya, dan ini tuh sangat berpengaruh terhadap psikologis kita. Nah, yang pertama ada ketakutan. Jadi kita itu ketika kita dihadapkan di suatu tempat atau di mana saja, kita sering merasa takut. Jadi kita takut ketika kita di suatu lingkungan atau wilayah diperlakukan seperti apa yang sudah kita alami sebelumnya. Kemudian yang kedua ada stres, yang ketiga ada depresi atau cemas, yang keempat ada timbul pemikiran untuk bunuh diri atau melukai diri sendiri. Nah, yang kelima ada memiliki masalah suasana hati, yang keenam ada tidur tidak nyenyak, nafsu makan pun sangat berpengaruh ya. Yang terakhir ada tingkat energi. Jadi ketika teman-teman menjadi orang korban bullying, tingkat energi itu sangat berpengaruh. Jadi kita itu lebih ke berkurangnya semangat gitu. Oke, lanjut ya teman-teman. Nah, yang terakhir, ini termasuk poin yang terakhir ya. Bagaimana sih cara mengatasi bullying? Jika tadi ada dikatakan ada apa itu bullying? Bagaimana, apa jenis-jenis bullying? Apa dampaknya seperti apa? Nah, di sini pasti terlahir cara pemasalahannya, cara keluar permasalahannya. Ketika suatu masalah lahir, maka pasti
dengan cara penyelesaiannya. Nah, di sini ada bagaimana sih cara mengatasi bullying itu. Nah, yang pertama ada ceritakan pada orang dewasa yang dapat dipercaya. Nah, maksud di sini, jadi teman-teman mungkin sudah lebih paham ya, sudah paham apa maksudnya. Jadi ketika teman-teman mengalami seperti itu, ceritakanlah kepada orang dewasa atau orang yang dipercaya. Jangan sampai teman-teman itu bercerita kepada orang yang membuli gitu, atau nanti jatuhnya itu pura-pura apa sih namanya, berpura-pura empati gitu ya. Nah, yang kedua ada ceritakan pada orang tua maupun guru yang memiliki otoritas untuk menindaklanjutinya. Nah, teman-teman di sini silahkan bercerita kepada orang tua kalau di rumah ya. Nah, kalau di sekolah boleh teman-teman bercerita kepada guru yang memiliki otoritas untuk menindaklanjutinya, seperti misalnya guru BK. Nah, guru BK bisa membantu teman-teman atau bisa menindaklanjuti masalah teman-teman ya. Silahkan bercerita saja, keluarkan apa yang sedang kita rasakan gitu. Kemudian yang ketiga ada abaikan penindasan dan jauhi seperti yang disebutkan sebelumnya. Penindasan akan merasa senang apabila mendapatkan reaksi yang seperti yang dia inginkan. Jadi teman-teman, jika ada seseorang yang bersikap seperti itu, teman-teman tidak usah menghiraukan. Jadi kita tuh lebih harus percaya diri gitu. Nah, kurangnya percaya diri itu bisa menjadi kasus korban bullying juga, penyebab bullying juga gitu. Yang keempat ada, sebentar ya. Kemudian yang keempat yaitu tingkatkan keberanian dan rasa percaya diri. Nah, seperti yang dibahas di nomor 3, kita harus menunjukkan keberanian kita. Jadi ketika ada teman yang menindas gitu, kita harus berusaha berani untuk bilang, kamu jangan gini gitu. Jadi ya itu, kita harus percaya diri gitu. Jadi kita harus percaya kepada diri sendiri bahwa kita itu tidak layak diperlakukan seperti itu. Kemudian yang kelima ada tunjukkan pada lingkungan sekitar bahwa Anda bukan orang yang lemah. Jadi teman-teman tidak boleh terlihat lemah. Jadi kita harus berusaha kuat. Jadi kita harus berusaha juga belajar mencintai diri sendiri. Kemudian yang keenam, tunjukkan bahwa apa yang dilakukan pelaku bukan hal yang baik dan bahkan berbahaya. Jadi teman-teman, kenapa mereka membuli? Karena mereka itu tidak memiliki pemahaman yang luas. Jadi di sini kita harus mencoba mengingatkan, walaupun kita sebagai korban, kita tetap harus mengingatkan bahwa bullying itu memiliki sisi dampak yang negatif. Jadi bahwa dampaknya itu sangat berbahaya terhadap mental kita, itu sangat berpengaruh sekali. Kemudian yang ketujuh ada bantu teman yang menjadi korban. Nah, jadi gini teman-teman, maksud di sini. Sudah tahu ya maksudnya. Ketika ada orang yang dibully, mohon dengan sangat, ketika teman-teman sudah mengerti apa itu bullying, cobalah teman-teman bantu. Jangan ketika ada orang yang dibully, teman-teman malah ngikut bully gitu. Sering kan terjadi seperti itu? Pernah mengalami teman-teman? Pernah ya, pasti pernah. Oke. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Silahkan, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ditanyakan, teman-teman? Cukup jelas apa yang sudah cukup jelas? Oke, terima kasih. Nah, kalau tidak yang ditanyakan, sekarang saya mau nanya satu-satu ya. Apa yang teman-teman dapatkan setelah pemaparan setelah materi yang dipaparkan? Boleh siapa saja yang jawab. Karena supaya diskusinya efektif gitu. Saya yang mau jawab deh. Ya, sok, boleh. Gimana? Apa yang didapatkan ya? Ya. Ya, jadi kita mendapatkan pengalaman yang pertama, terus yang kedua jadi bisa mengontrol diri. Ya.
untuk percaya diri, jangan insecure ya Bu. Iya, insecure itu tidak baik ya teman-teman. Jadi kita itu harus lebih mencintai diri sendiri. Kenapa sering terjadi insecure? Karena kita itu selalu melihat kekurangan diri kita dan kita itu selalu melihat kelebihan orang lain gitu. Oke, lanjut. Jadi belajar mencintai itu. Ya. Segitu aja. Terima kasih. Oke, silahkan ada lagi. Siapa lagi yang ingin berpendapat setelah apa yang sudah saya paparkan? Saya, Bu. Silahkan. Alhamdulillah ya, telah mengikuti Zoom ini saya mendapatkan wawasan lebih luas dan mengetahui apa artinya empati dan apa artinya pentingnya bersosial. Ya seperti yang tadi Ibu Astri ya, seperti itu. Terima kasih telah memberikan kesempatan. Oke, baik. Terima kasih. Siapa lagi? Ada yang ingin berpendapat lagi? Izin ya. Jadi setelah apa yang dipaparkan gitu ya, di sini mohonlah gitu kepada orang-orang yang suka membuli, yang ingin untuk merasakan apa yang kita rasakan gitu, Ya. tapi lebih berbagilah gitu, orang yang mengalami apa yang kita alami begitu. Terima Ya. kasih. Oke, nah sekarang teman-teman semuanya sudah paham apa itu bullying dan bagaimana dampaknya, bagaimana sebab akibatnya. Jadi Pak teman-teman sudah lebih paham dan sekarang kita stop untuk membuli ya teman-teman. Bisa semuanya? Halo teman-teman. Oke. Baik, mungkin hanya itu saja teman-teman. Terima kasih ya atas partisipasi dan atensinya. Saya kira pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Sampai berjumpa di lain waktu. Saya tutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman boleh keluar sendiri. Ya, teman-teman boleh. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama.